Oke guys, kali ini kita akan mengomentari berita yang akan ngebahas tentang kasus persahabatan yang berujung maut. Nah, untuk mengetahui konteksnya, mari kita bersama simak beritanya. Kita mulai videonya. Suasana di kawasan bekas objek wisata Kampung Gajah, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat mendadak gempar. Pada Jumat malam, 13 Februari 2026, sesosok jasad remaja laki-laki ditemukan di balik semak belukar bangunan terbengkalai. Korban adalah Zain Ahmad Abdul Kudus, siswa SMP yang sebelumnya diberitakan menghilang. Masih SMP. Inilah Anatomy of Crime, kami bedah kronologi, kami bongkar modus operandi. Tragedi ini bermula saat Zain, remaja berusia 14 tahun, dinyatakan hilang selepas pulang sekolah dari SMP Negeri 26 Bandung pada 9 Februari lalu. Di mata guru dan temannya, Zain dikenal sebagai sosok yang santun dan tidak pernah terlibat masalah. Keluarga panik dan terus menyebarkan selembaran orang hilang di sekitaran Bandung berharap Zain ditemukan. Ketegangan semakin memuncak saat seorang rekan Zain menerima pesan singkat. Pesan itu berisi kabar bahwa Zain telah diculik dan dibawa pergi menggunakan sebuah mobil. Kasus ini terungkap secara tak sengaja berawal dari sebuah konten misteri. Sekelompok vlogger dari tim Terobos Mitos yang sedang melakukan siaran langsung di TikTok. Di tengah siaran langsung, salah satu anggota tim mengaku mencium bau menyengat yang sangat mengganggu. Awalnya, mereka mengira itu hanyalah bau bangkai kucing, karena di sekitar lokasi memang ditemukan beberapa bangkai hewan. Namun saat sumber bau ditelusuri lebih dalam, mereka terkejut bukan main. Di balik semak belukar, tergeletak jasad manusia yang sudah mulai membusuk. Jadi kayak awalnya mungkin kayak ingin buat konten horor gitu ya, tapi malah ketemu benar yang benar horor gitu. Jadi nggak sengaja gitu penemuan jasad tadi itu gara-gara dia lagi pengen buat konten yang horor, tiba-tiba ketemu jasad yang sudah tidak bernyawa seperti ini gitu. Baru habis itu dilaporkan gitu kan ke polisi, karena ya pihak berwajib lah yang bisa mengurus kejadian seperti ini gitu kan. Temuan itu pun segera dilaporkan ke pihak berwajib dan menjadi titik terang pertama bagi kepolisian untuk membongkar kasus ini. Kepolisian segera melakukan olah TKP dan penyelidikan mendalam. Hasilnya, 2 remaja ditetapkan sebagai tersangka utama. Tersangka pertama adalah Yoga, remaja 16 tahun yang masih berstatus pelajar SMK di Garut. Ia merupakan eksekutor utama sekaligus sosok yang selama ini berusaha dihindari korban lantaran hubungan pertemanan yang berubah menjadi obsesi posesif dan tidak sehat. Sementara tersangka kedua adalah AP, pemuda 17 tahun yang sudah putus sekolah dan bekerja sebagai buruh dekorasi. Perannya adalah membantu transportasi serta mengawasi situasi saat Yoga melakukan aksinya. Lalu apa yang mendorong seorang sahabat tega menjadi pembunuh? Penyidik menemukan motif klasik, dendam dan sakit hati. Yoga yang sudah menganggap Zain sebagai adik sendiri ternyata memiliki keterikatan emosional yang tidak sehat. Saat Zain memutuskan untuk menjauh dan memutus komunikasi, rasa sakit hati Yoga berubah menjadi rencana pembunuhan yang kejam. Ya jadi bahaya banget tuh ya yang namanya persahabatan. Kalau misalnya dia itu bukan sama orang yang baik, itu bisa berbahaya. Karena yang bisa menyakiti seseorang tuh karena ya ada emosi tadi. Kalau misalnya kita orang nggak kenal gitu ya, itu kan kita nggak punya keterikatan emosi. Tapi kalau misalnya orang dekat, teman, sahabat gitu, mungkin keluarga, nah ketika mereka tuh merasa dihianati, perasaan tadi itu akan berkali-kali lipat berefek negatif kepada orang yang bersangkutan. Yaitu kalau misalnya orang nggak kenal kan nggak ada masalah gitu.
ya nggak bakal dendam juga, maksudnya kayak bener-bener parah gitu. Kalau misalnya kita teman tapi temennya itu seolah-olah kayak berkhianat, itu pasti akan lebih sakit. Makanya kita harus berhati-hati dengan persahabatan yang kita punya, apakah kita punya sahabat yang baik atau punya persahabatan yang buruk gitu. Kalau misalnya udah ada tanda buruk nih, itu mulai jauhi dan jangan sampai berujung kematian seperti ini ya. Yang digunakan cukup cerdik. Senin 9 Februari 2026, Yoga dan AP berangkat dari Garut menuju Bandung menggunakan sepeda motor untuk bertemu korban. Yoga bahkan sudah menyiapkan sebilah pisau di jok motor. Sekitar Ada pukul 2 perencanaan siang, tuh. saat korban baru saja keluar dari gerbang sekolah, kedua pelaku mencegatnya. Dengan memanfaatkan kepercayaan masa lalu, mereka membujuk Zain untuk ikut. Korban yang tak menaruh curiga dibawa ke kawasan bekas Kampung Gajah yang sepi. Di sana percekcokan pecah. Konflik pertemanan itu berakhir brutal. Pelaku memukul korban dengan botol kaca sebelum akhirnya menusuk tubuh Zain sebanyak 8 kali dan meninggalkan korban sendiri dalam keadaan sekarat. Kasihan. Tak cukup menghabisi nyawa, pelaku juga melakukan manipulasi digital. Mereka menggunakan ponsel korban untuk mengirim pesan palsu kepada orang terdekat seolah-olah Zain sedang diculik oleh orang tak dikenal. Setelah itu, ponsel korban dirusak dan dibuang untuk menghilangkan jejak. Tragedi ini menjadi pengingat keras bagi kita semua bahwa kejahatan bisa datang dari orang yang paling kita percaya. Semoga kasus ini menjadi pelajaran agar kita lebih peka terhadap tanda-tanda bahaya dan lebih waspada terhadap lingkungan sekitar kita. Jadi lebih berhati-hati dengan orang-orang yang punya ikatan sama kita gitu. Kalau misalnya menang orang-orang baik gitu ya, orang-orang yang membawa manfaat, itu mungkin nggak masalah kita berteman dengan mereka gitu. Tapi kalau misalnya udah berdampak buruk gitu ya, kita juga harus berhati-hati di sana ketika lihat wah ini udah nggak baik nih tanda-tandanya, dan kalau bisa menjauh gitu. Kalau misalnya udah nggak bisa menjauh ya cari bantuan orang lain gitu kan. Kalau misalnya sampai begini kan dia nggak punya bantuan apa-apa, tiba-tiba dibawa dan akhirnya dieksekusi begitu saja kan, tanpa bisa ini ya meminta bantuan. Jadi kasihan banget posisinya ketika si temennya ini gitu, misalnya si korban ini itu ingin mungkin ingin mengakhiri persahabatan tadi, tapi gara-gara orang yang masa sahabatnya itu mengkhianati dirinya, akhirnya membunuh si korban gitu. Jadi ini kasihan banget, yang harusnya saling temenan gitu ya, saling punya terikatan secara emosional, tapi malah berakhir ke pembunuhan gara-gara merasa dikhianati. Ya, jadi mungkin ada harus ada kontrol emosi juga sih supaya tidak melampiaskan ke arah yang negatif seperti ini. Nah, mungkin itu yang bisa kita pelajari dari kasus persahabatan yang berujung maut. Nah, mungkin itu yang bisa kita pelajari berita ini. Kalau kalian terkait dengan sumber beritanya, yang sudah saya cantumkan di deskripsi video. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga video bisa bermanfaat. Kurang lebih yang mohon maaf. Kita ketemu lagi di pembahasan selanjutnya, insyaallah.